Selamat datang di Rwanda, negara yang telah memperlihatkan dunia bahwa negara maju di Afrika bukanlah sekedar khayalan. Dalam beberapa dekade terakhir, Rwanda telah mencapai kemajuan pesat dan dijuluki sebagai negeri Wakanda di dunia nyata. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat, infrastruktur yang modern, dan fokus pada teknologi dan inovasi, Rwanda membangun masa depannya dengan tekad yang kuat. Mari kita jelajahi negeri ini yang merupakan bukti bahwa potensi dan keajaiban Afrika sejati ada di depan mata. Rwanda adalah negara yang terletak di Afrika Tengah dengan batas-batasnya bersebelahan dengan Uganda di sebelah utara, Tanzania di sebelah timur, Burundi di sebelah selatan, dan Republik Demokratik Kongo di sebelah barat. Secara keseluruhan, Rwanda memiliki luas sekitar 26.338 km persegi. Rwanda memiliki populasi yang berjumlah sekitar 13,46 juta jiwa. Penduduk Rwanda terdiri dari berbagai kelompok etnis, dengan Hutu dan Tutsi menjadi kelompok etnis terbesar di negara ini. Rwanda terletak di dataran tinggi Afrika Timur, yang mencangkup sebagian besar wilayah negara ini. Dataran tinggi ini dikenal karena lanskapnya yang bergelombang dengan banyak bukit dan pegunungan yang tersebar di seluruh negeri. Selain pegunungan, Rwanda juga memiliki beberapa danau yang indah. Danau terbesar di Rwanda adalah Danau Kivu yang terletak di perbatasan barat dengan Republik Demokratik Kongo. Rwanda adalah sebuah negara yang kaya akan budaya dan warisan sejarahnya. Wilayah ini telah dihuni sejak zaman prasejarah dan diperintah oleh kerajaan-kerajaan tradisional. Pada abad ke-19, kolonialisme Eropa tiba di Rwanda, dan negara itu jatuh di bawah kekuasaan Jerman dan kemudian Belgia. Di Rwanda terdapat dua kelompok etnis utama, Hutu dan Tutsi. Perbedaan etnis ini telah menciptakan ketegangan sosial selama berabad-abad. Pada tahun 1994, serangkaian peristiwa tragis memicu terjadinya genosida di Rwanda. Pada tahun 1994, konflik antara Hutu dan Tutsi mencapai puncaknya. Genosida Rwanda terjadi ketika kelompok etnis Hutu yang berkuasa memulai kampanye pembunuhan massal terhadap kelompok etnis Tutsi. Dalam konflik antar etnis yang berlangsung selama 100 hari ini, diperkirakan sebanyak 800.000 sampai 1 juta orang menjadi korban, yang sebagian besar orang Tutsi menjadi korban pembunuhan massal. Genosida Rwanda meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah negara itu. Genosida ini juga menghasilkan kebutuhan akan rekonsiliasi dan rekonstruksi nasional yang berkelanjutan. Saat ini, Presiden Rwanda adalah Paul Kagame. Beliau telah menjabat sejak 24 Maret tahun 2000 dan memiliki peran penting dalam pembangunan dan rekonsiliasi negara setelah tragedi genosida yang terjadi pada tahun 1994. Rwanda telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, menjadikannya salah satu negara dan pertumbuhan tercepat di dunia. Faktor seperti stabilitas politik, kebijakan ekonomi cerdas, dan investasi yang ditingkatkan telah mendorong kemajuan ekonomi yang mengesankan. Program Rwanda Vision 2020 adalah rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah Rwanda menjadi ekonomi berbasis pengetahuan yang berkelanjutan. Melalui fokus pada sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian modern, teknologi informasi, dan energi terbarukan, Rwanda telah mencapai kemajuan signifikan dalam mewujudkan visi ini. Rwanda juga dikenal karena kemudahan berbisnisnya yang paling tinggi di dunia.
Bahkan dalam kemudahan berbisnis di negara ini, mereka bahkan bisa mengalahkan Belanda dan Jepang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, implementasi program Rwanda Vision 2020, dan kemudahan berbisnis yang tinggi, Rwanda terus maju dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif. Franc Rwan adalah mata uang Rwanda. Mata uang ini terbagi menjadi 100 sentimen. 1 Franc Rwan sama dengan Rp13.000. Pendidikan di Rwanda mengalami perkembangan signifikan setelah genosida pada tahun 1994. Pemerintah Rwanda memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu fokus utama dan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas. Program wajib belajar 9 tahun diperkenalkan, dan hampir semua anak di Rwanda sekarang mendapatkan pendidikan dasar. Biaya siswa dan insentif juga digunakan untuk mendorong partisipasi siswa dan keberhasilan terutama perempuan. Pendidikan di Rwanda didorong oleh inovasi dan penggunaan teknologi. Program One Laptop per Child memberikan akses teknologi kepada siswa di seluruh negara. Rwanda juga menjadi tuan rumah Transform Africa Summit yang membahas transformasi digital dan teknologi di pendidikan. Dengan adopsi teknologi, siswa dapat memanfaatkan sumber daya online, pembelajaran jarak jauh, dan pengembangan keterampilan digital yang penting dalam era global ini. Budaya Rwanda mencerminkan keberagaman dan warisan budaya yang kaya. Seni dan kerajinan tradisional seperti anyaman keranjang dan patung kayu memainkan peran penting dalam budaya Rwanda. Musik dan tarian Rwanda yang energik juga menjadi ekspresi penting dari identitas budaya mereka. Bahasa Kinyarwanda adalah bahasa resmi Rwanda yang memperkuat identitas budaya mereka. Adat istiadat dan upacara termasuk ritual pernikahan dan upacara pemakaman juga menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Rwanda. Budaya kerja bakti juga memiliki tempat penting dalam masyarakat Rwanda, di mana masyarakat berkumpul setiap hari Sabtu di akhir bulan untuk bekerja sama dalam proyek-proyek komunal yang bermanfaat bagi komunitas mereka. Rwanda telah memperoleh reputasi sebagai salah satu negara teraman di dunia. Sebuah prestasi yang mengesankan mengingat sejarahnya yang kelam dan kondisi di benua Afrika yang seringkali ditandai dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melalui kebijakan yang tegas dan upaya yang gigih, pemerintah Rwanda telah berhasil mengatasi masalah keamanan dan membangun lingkungan yang aman dan stabil bagi warganya. Keberhasilan Rwanda dalam mencapai stabilitas dan keamanan adalah hasil dari upaya kolaboratif dari seluruh masyarakat Rwanda, serta komitmen pemerintah untuk membangun negara yang aman dan sejahtera. Program pemberantasan korupsi yang ketat, peningkatan kehadiran polisi dan keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan umuganda atau kerja bakti telah memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, Rwanda telah berhasil menarik investasi asing, mempromosikan pariwisata, dan memperkuat pembangunan. Rwanda, negara di Afrika Tengah, menawarkan pengalaman pariwisata yang luar biasa. Taman Nasional Volcanoes adalah daya tarik utama, dengan kelompok gorila gunung yang langka dan terancam punah. Pengunjung dapat melakukan trekking untuk melihat gorila-gorila yang menakjubkan ini di habitat alami mereka. Rwanda juga memiliki taman nasional seperti Akagera yang menawarkan pengalaman safari yang mengagumkan, serta pemandangan alam yang memukau seperti danau yang indah dan pegunungan yang megah. Selain daya tarik alamnya, Rwanda juga menawarkan sejarah dan budaya yang kaya.
Kota Kigali, ibu kota Rwanda, memiliki museum nasional dan genosida memorial yang memberikan wawasan tentang sejarah dan perjalanan negara ini. Dengan keindahan alam yang memukau, warisan sejarah yang kuat, dan budaya yang kaya, Rwanda telah menjadi destinasi pariwisata yang sangat luar biasa. Namun, jangan lupakan bahwa di balik pesonanya yang memikat, Rwanda juga merupakan contoh kemajuan gemilang di Afrika. Negara ini telah berhasil membangun infrastruktur yang modern, meningkatkan akses pendidikan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan semangat inovasi dan komitmen terhadap perdamaian, Rwanda telah menjadi salah satu negara paling maju di benua ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar menambah wawasan Anda tentang negara-negara yang ada di dunia dari fakta menakjubkan hingga keunikannya. Terima kasih.